Berkenaan dengan apa yang menjadi topik kita pada pagi hari ini, saya coba mengambil beberapa sampel yang ada di media sosial. Kita melihat tawaran-tawaran di dunia digital itu memang luar biasa. Sebenarnya kalau kita manfaatkan ini secara positif adanya, tentu baik, karena di situ ada efisien, ada efektivitas, ada penjelasan yang maksimal. Tetapi kan tidak semua orang menggunakan ini secara positif. Ada oknum-oknum tertentu yang menggunakan media sosial ini untuk hal-hal yang tidak amanah. Ya, oleh karena itu kita berharap dalam segala hal penyiaran-penyiaran yang ada di media sosial itu harus selalu selektif. Jadi wajar kalau kita mewujudkan konsumen itu harus cerdas dan teliti. Suatu keharusan yang harus kita miliki sebagai seorang konsumen. Artinya apa? Tidak sedikit korban-korban yang kita lihat sekarang. Termasuk saya pernah merasakan itu. Pesan barangnya tidak sesuai. Pesan kualitasnya tidak sesuai. Pesan kemudian harga yang begitu ini. Problemnya adalah kita berhubungan dengan orang jauh itu berbeda dengan kita bertransaksi langsung. Seperti yang di pasar, di toko-toko yang dijelaskan oleh Polres tadi. Bisa memantau langsung. Oleh karena itu kita berharap sadari diri. Bahwa ketika kita membutuhkan sesuatu harus selektif lah. Harus selektif media mana yang kita harus gunakan. Kalau cuma di Facebook misalnya atau ini, mudah saja. Kita tidak bisa melakukan upaya itu secara maksimal. Oleh karena itu berharap dengan sangat, kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang begitu, bedakan antara kebutuhan dengan keinginan kita. Bahwa kemudian kebutuhan itu mendesak adanya apa semua, selama masih ada misalnya kita bertransaksi langsung, ya apa salahnya. Cuman kan diperhadapkan pada kualitas, diperhadapkan pada harga, diperhadapkan pada bermacam-macam yang menjanjikan kita untuk keuntungan kita sendiri tentunya. Oleh karena itu kami di Dinas Kominfo ini selalu berharap kepada konsumen yang ada haruslah selalu cerdas, harus selalu teliti dalam menggunakan media ini sebagai alat komunikasi yang untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Berharap dengan sangat itu. Kemudian kami pun coba mengkaji, melakukan strategi-strategi bagaimana mengantisipasi manakala ada konsumen yang korban. Tentu harus kita duduk bersama antara kepolisian, dinas perdagangan dan sebagainya seperti apa rumusan-rumusan ini untuk menciptakan kondusivitas dalam kaitan perdagangan-perdagangan yang ada melalui digital yang ada. Ya, sementara. Oke. Pak Jusni M. Pangeran. Pak Jusni ini terkait penggunaan media sosial untuk berbagai kegiatan transaksi jual beli. Nah, ini juga bagaimana Kominfo mengedukasi kepada masyarakat selaku korban jika mereka menjadi korban terkait hal ini. Ini kan biasanya masyarakat agak bingung. Ini bagaimana caranya kita mengadu atau melaporkan jika kita menjadi korban dari kegiatan transaksi jual beli melalui platform digital, apalagi kalau pelakunya di luar toli-toli begitu Pak, silakan. Baik. Dalam penggunaan media sosial ini 3 komponen yang harus menjadi sinkron di dalamnya. Yang pertama adalah konsumen itu sendiri, yang kedua adalah pelaku usahanya, produsennya, kemudian bidang pemasaran. Menggunakan media sosial ini ada keterkaitan di dalamnya dan masing-masing komponen ini punya aturan main tersendiri. Contoh kita lihat di transportasi media yang kita lihat sekarang, ketika barangnya kita buka, kemudian barangnya tidak sesuai, ada aturan main di dalam yang telah dibuat, kan? Kemudian oleh produsen sendiri, pelaku usahanya, juga ada aturannya. Ketika mereka katakan bahwa lampirkan bukti-bukti bahwa itu tidak sesuai dengan ini. Jadi kita dalam pemesanan itu memang punya niatan yang baik. Cuman persoalannya, lagi-lagi saya katakan, ada pelaku yang ada di dalamnya itu yang tidak amanah. Ada hal yang harus kita koreksi secara bersama, bahwa kemudian
harus lahir kebersamaan untuk mewujudkan nilai positif dalam bertransaksi itu sendiri. Agar tidak terjadi ini. Oleh kami, Dinas Komunikasi dan Informasi itu tentu harus melihat respon dari masing-masing pelaku itu. Bahwa kemudian ini, karena tidak bisa kita menekan. Untuk salah satunya, ada aturan yang mereka berlakukan. Baik itu konsumen, baik itu produsen, baik itu bidang pemasarannya. Apakah produsen ini sudah melakukan tahapan-tahapan berdasarkan aturan main yang ada? Terkadang kita secara spontan melakukan pesanan-pesanan tanpa harus mengetahui sejauh mana aturan main yang telah ada. Kita korban misalnya, pesan mic, wilayah pengirimannya Jakarta, JNT-nya apanya dan sebagainya itu kita buka tanpa video, tanpa pembuktian bahwa ini loh pesanan saya sesuai dengan data yang saya kirim seperti ini. Nah, oleh karena itu memang perlu duduk bersama antara perdagangan, perlindungan konsumen, kemudian yang bisa mewadahi aturan main yang sebenarnya dan maupun hukuman-hukuman yang berlaku. Tapi kan kita di sini terkadang kita ngaturnya sendiri-sendiri, antar person. Tidak perlu melibatkan, jarang sekali melibatkan petugas. Mungkin dari sisi nilai misalnya, cuma 50.000, cuma 100.000, cuma berapa? Dibanding saya beli di sini 200-300 misalnya. Mungkin itu yang menyebabkan. Sehingga tetapi apapun namanya, sekecil apapun nilainya, tetap kita akan berupaya memaksimalkan agar kedepannya tidak ada lagi kecurangan-kecurangan seperti itu. Kita melahirkan strateginya, kita mencoba membangun komunikasi. Tapi yang terpenting adalah kita duduk bersama untuk melakukan sosialisasi kepada konsumen. Kita menggunakan media juga, kan tidak perlu harus kumpul orang lagi. Tapi digitalisasi ini Pak, artinya media sosial. Bagaimana juga Kominfo memberikan tips kepada masyarakat jangan sampai menjadi korban dari perdagangan digital. Kan ada juga beberapa masyarakat yang menjadi korban. Ini sudah transfer uang sekian-sekian, hitung-tunggu barangnya tidak pernah datang-datang. Ini apakah bagaimana kita mendapat rekomendasi kemana yang sebenarnya? Kan banyak lembaga yang ada di dalam yang akan memasarkan produk ini misalnya. Kalau sering kita dengar lewat ini misalnya sering ada kekacauan, lewat media ini sering ada ini, ya tidak usah gunakan itu. Paling tidak kita sering bertanya. Bertanyalah sama teman, bertanya kepada yang pernah menggunakan media itu. Bisa enggak? Saya mau pesan ini rencana dan sebagainya. Bangun komunikasi antar teman dulu. Oh jangan. Karena itu sumber informasi juga kan. Teman kita. Contoh saya. Pak Don, saya rencana mau pesan ini. Murah sekali. Karena Pak Don pernah dengar di luar bahwa ini tidak bagus. Jangan tergiur dengan harga yang begitu murah. Ya tentu saya harus bertanya. Rekomendasi apa yang saya harus? Mohon rekomendasi misalnya. Kemana saya harus ini? Oh sebaiknya ke sini. Ya kita harus ikut dulu. Problem seperti itulah yang terkadang kita tidak paham. Spontanitas kita lakukan hanya karena melihat harga. Iya kan? Kita harus pahami bahwa tidak semua sistem yang ada di sini itu bagus. Kalaupun sistemnya bagus, terkadang orangnya tidak amanah. Kalau orangnya tidak amanah, tentu akan merusak sistem itu secara totalitas. Oleh karena berharap dengan sangat, mari kita pelajari, mari kita selalu mengedukasi kepada diri kita sendiri, selalu mengedukasi kepada teman-teman bahwa tidak semua loh ini baik. Hati-hati menggunakan media sosial, hati-hati dengan produk-produk ini. Jangan hanya tergiur dengan itu. Dan saya pikir perdagangan perlu melakukan upaya itu. Dan kita juga tentu akan turun bersama dia dalam melaksanakan edukasi seperti itu. Makasih sementara. Apa yang menjadi harapan Bapak kepada masyarakat supaya masyarakat juga tidak menjadi korban dari penipuan, kemudian pelaku usaha juga tetap mematuhi atau amanah walaupun mereka bekerja di dunia digital. Baik. Badan pengawasan ini kan terstruktur, tersistem. Ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Kita bisa mencoba membangun kolaborasi sistem.
bahwa kemudian ketika ada konsumen di Kabupaten Toli-Toli yang menjadi korban dan melapor ke BPSK, oleh BPSK Kabupaten bisa kontak ke BPSK sumber, misalnya di Jakarta atau di mana di daerah lain, kan di sana ada BPSK, ada sistem yang bekerja di situ, ada dukungan dari kepolisian. Kalau toh memang ini tidak sesuai dengan produk yang diberikan dan diterima, tentu ini akan kita rekomendasikan ke pihak berwajib. Itu satu. Yang kemudian yang kedua, bahwa harus ada proaktif. Kedua, ketika instansi yang ada. Bahwa kemudian untuk membantu masyarakat, untuk membantu konsumen yang ada satu niatan bahwa masyarakat itu tidak bisa jadi korban. Oleh karena itu, kolaborasi sistem harus betul-betul terjaga, melakukan edukasi, kemudian melakukan metodologi dalam pencapaian maksimal untuk sebuah kemajuan-kemajuan sistem pemasaran yang ada. Saya pikir seperti itu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita sadar bahwa ketelitian dalam pemesanan menyesuaikan dengan kebutuhan itu sangat menjadi dasar kita untuk melakukan upaya-upaya. Terima kasih. Baik.